Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kita pertemuan yang ketiga nih malam ini. Kalau di jadwal sebenarnya sudah banyak hal yang kita bahas tentang pendidikan luar sekolah dulunya. Sekarang dikenal dengan pendidikan apa? Non formal dan informal. Jadi kesimpulan awal kita dulu tentang PLS ini atau pendidikan normal, pendidikan non formal ini adalah pendidikan yang di luar sekolah. Asal di luar sekolah itu kita sebut pendidikan luar sekolah. Kalau yang di sekolah namanya pendidikan sekolah, pendidikan formal. Apa tadi pendidikan luar sekolah? Pendidikan non formal, Pak. Iya, pendidikan non formal dan informal. Informal. Ya, jadi dua dia menurut undang-undang Siktisnas yang terbaru, undang-undang nomor 20 2023 itu mengatakan bahwa pendidikan non formal itu terdiri dari pendidikan non formal dan pendidikan informal. Jadi kita akan membagikan slide-nya malam ini, kita membahas asal usul atau sejarah singkat tentang pendidikan non formal ini. Jadi pendidikan non formal atau dulunya namanya PLS. Kalau sekarang di Direktorat Kementerian Pendidikan itu ada Direktorat Jenderalnya. Direktorat Jenderal mengurus pendidikan non formal dan informal. Namanya Dirjen PNFI. Jadi sudah menjadi sebuah institusi besar yang mengurusinya itu setingkat dirjen. Artinya pendidikan non formal ini dipandang makin penting. Jadi pendidikan non formal itu adalah usaha pelayanan pendidikan yang diselenggarakan di luar sistem sekolah. Apa? Pendidikan non formal itu definisinya? Yang terbaru ini yang kita rumuskan ini, pendidikan di luar sekolah. Iya, di luar sistem sekolah. Jadi ada sistem di sekolah, tapi ada juga yang di luar sekolah. Jadi ini kita bicara tentang pendidikan di luar sekolah. Kalau nanti kamu belajar manajemen pendidikan, itu banyak bicara tentang pendidikan formal. Ada kan mata kuliah itu? Betul? Ada. Ya, mungkin kamu sudah dapat membahas sampai 3 pertemuan juga. Mungkin membahas manajemen kelas, manajemen sekolah, kan gitu dia kan. Nah kalau ini nggak ada gitu, kita nanti manajemen PKBM, manajemen PAUD, manajemen lembaga kursus, manajemen tempat penitipan anak. Nah, yang itu nanti kita bahas kalau di PLS. Jadi kegiatan PLS ini dilakukan secara terprogram juga, terencana, dilakukan secara mandiri ataupun merupakan bagian yang pendidikan yang lebih luas untuk melayani peserta didik dengan tujuan mengembangkan kemampuan-kemampuan seoptimal mungkin untuk mencapai kebutuhan hidupnya. Jadi di sini ada kata terencana, ya, melayani peserta didik mengembangkan kemampuan untuk mencapai kebutuhan hidupnya. Jadi kalau kamu kursus montir, kursus nyetir, atau kursus bawa mobil, itu termasuk pendidikan apa? Non formal, Pak. Iya, termasuk pendidikan non formal. Jadi kita harus bisa membedakan itu. Selanjutnya, pendidikan luar sekolah atau tadi kita kenal dengan pendidikan non formal, terjemahan dari kata social education atau pendidikan sosial, pendidikan yang luas sekali.
Coba baca dulu apa Siti Nurpah, apa poin-poin yang 3 ini. Nanti baru Bapak jelaskan. Pendidikan luar sekolah adalah terjemahan dari kata social education. Yang pertama, kegiatan pendidikan dalam kelompok dan masyarakat telah dilakukan oleh umat manusia jauh sebelum pendidikan formal lahir di dalam kehidupan. Yang kedua, asal-usul PLS. Kemudian yang ketiga, secara sederhana, PLS muncul sebagai penunjang pendidikan formal yang sudah terselenggara, yang dirasa belum mampu secara maksimal menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan real dunia kerja dan kehidupan sosial masyarakat selama ini. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas, Pasal 26 ayat 1 dijelaskan bahwa pendidikan non-formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Jadi kata kuncinya, pendidikan luar sekolah ini sebenarnya memenuhi harapan masyarakat. Mengapa? Karena memang sejarahnya pendidikan luar sekolah ini lebih dulu lahir daripada pendidikan formal atau pendidikan sekolah. Contohnya, kita mana duluan dapat pendidikan non formal, informal, atau pendidikan formal? Informal, Pak. Ya, siapa guru utamanya? Keluarga, Pak. Orang tua. Orang tua. Orang tua, Pak. Ya, kalau kita tinggal sama nenek, sebaik lahir diambil nenek misalnya, maka guru pertamanya adalah nenek kita. Nenek. Tapi secara normal, siapa guru pertama dari anak-anak? Ibu, Pak. Ibu. Orang tua, Pak. Kalian lah yang nanti jadi ibu. Masa kalian biarkan dulu ayahnya langsung ngajari baca tulis? Kan bagaimana mengajarkan dia menyusui saja, mengajarkan dia bicara, mengajarkan dia menyimak pengajian-pengajian yang kamu perdengarkan. Itu kan ibunya. Makanya pendidikan non formal atau pendidikan informal dalam hal ini lahir jauh sama dengan lahirnya kehidupan manusia ini. Kecuali Adam itu gurunya langsung Allah Subhanahu Wa Taala karena dia di surga, ya kan? Dan dia tak punya ayah, tak punya ibu. Tapi kalau manusia normal, itu ibulah guru pertama dan guru utama. Makanya anak-anak adalah gambaran dari ibunya. Ayah itu hanya bakatnya kalau ayahnya berperan sebagai ibu. Saya kira kalau nggak ada alasan layarnya dibuka, karena saya juga buka layar ini. Kalian nggak bisa kontrol ini apa kerja si Yoga, apa kerja Mai Sahrani, ya. Kalau memang mau menyimak dengan serius, buka layarnya. Kecuali ada alasan yang luar biasa, izin tutup layar ya. Nah, jadi kita harus paham bahwa sejarahnya pendidikan luar sekolah itu lahir sebelum pendidikan sekolah melalui pendidikan keluarga. Nah, asal-usul pendidikan luar sekolah secara sederhana PLS ini sebenarnya penunjang pendidikan formal yang sudah terselenggara. Itu yang pertama. Tapi ada juga orang yang sama sekali tidak pernah punya pendidikan formal. Bisa? Ambil apa dia? Pernah kamu dengar pendidikan non formal? Paket A, paket B, paket C, paket D. Pernah dengar? Pernah, Pak. Kamu ada yang masuk sekolah atau pendidikan itu? Enggak, Pak. Kalau nggak ada, Pak. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Kalaupun ada, itu dia ada penyetaraan namanya. Jadi pendidikan luar sekolah itu ada yang merupakan pengganti